Nah, malam ini saya mau berbagi beberapa hal yang lain, hal-hal yang menggunakan kacamata baru dalam pengertian perspektif baru untuk memahami apa arti perumpamaan orang Samaria yang murah hati ini. Eh, Beberapa hal perlu menjadi catatan kritis. Sebentar nanti ada tanya jawab. Kalaupun nggak ada, refleksinya saja beberapa hal yang barangkali menjadi bagian dari aplikasi penerapan dan rasanya kok cocok ya dengan kisah hidupku dan seterusnya, itu bisa Bapak Ibu bagi sebentar nanti melalui moderator Ibu Ika. Saya mau antar Bapak Ibu untuk memahami teks ini sebagaimana yang disebutkan bahwa kisah ini seringkali yang kena salahnya adalah orang Lewi, para imam, dan jadi tokoh hebat adalah orang Samaria yang baik hati itu. Dan kita mengatakan bagaimana mungkin tokoh agama, rohaniawan, masa nggak bisa berbuat baik seperti itu. Sehingga kemudian setiap orang yang baca teks ini selalu melakukan justifikasi, menuding jari, dan mengatakan, nggak benar nih para imam maupun orang Lewi. Saya mengajak kita akan melihat dari sudut pandang yang baru, dan supaya dapat memahami, saya mengajak kita untuk melihat berbagai latar belakang, situasi, toko, termasuk latar tempatnya, supaya Bapak Ibu mengerti apa itu Yeriko, apa itu Yerusalem, jalannya tuh kayak apa, sampai kemudian banyak perampok dan seterusnya. Kita mulai dengan jalan penghubung Yerusalem ke Yeriko. Untuk Bapak Ibu ketahui bahwa jalan itu penghubung kota Yeriko ke Yerusalem, Yerusalem ke Yeriko itu kurang lebih 27 km panjangnya. Dan ini merupakan daerah yang menurun dari Yerusalem, dia turun. Itu kurang lebih 1.000 meter dia turun sampai ke Yeriko. Turunannya, bagian yang menurun itu. Jaraknya 27 km, dan daerah ini kanan kiri tidak ada penduduknya zaman itu ya. Lalu tidak ada juga tanaman, hanya ada batu-batu cadas, batu-batu karang. Siapapun Bapak Ibu yang sudah pernah ke Israel pasti tahu kalau dibilang bukit batu, benar-benar batu, tidak ada warna hijaunya. Nah, itu kondisi jurang kanan kiri, tempat wilayah perjalanan yang disebut dengan jalan yang membentang antara Yerusalem ke Yeriko. Jadi dia turun begini. Oke. Lalu kemudian pada zaman Alkitab, khususnya di zaman Tuhan Yesus pada waktu itu, rute ini adalah rute yang sangat mengerikan. Bahkan jalur untuk menghubungkan Yerusalem ke Yeriko itu, atau Yeriko ke Yerusalem, itu disebut dengan jalan berdarah. Karena memang terjadi banyak sekali perampokan di situ. Terjadi banyak sekali penganiayaan, terutama orang-orang tertentu yang akan melakukan ziarah. Di hari-hari raya tertentu termasuk Pesak atau Paskah, itu pasti orang akan naik ke Yerusalem, siapapun. Termasuk mereka yang sudah pergi merantau jauh akan berkumpul. Jadi jalan itu jalan yang tidak aman. Makanya selalu ketika melalui jalan itu mereka selalu bergerombol atau berkelompok. Di jalan itulah umumnya orang-orang sering menyanyikan nyanyian-nyanyian ziarah seperti di Mazmur 133 itu, sungguh alangkah baik itu nyanyian ziarah pada proses perjalanan menaik, dan itu rombongan supaya aman. Maka kalau kita menyebut tentang kisah ini, diduga cukup kuat bahwa ini kisah nyata, maksudnya sudah sering terjadi perang rampokan dan penganiayaan di zaman Tuhan Yesus, namun tokoh-tokohnya fiktif. Tuhan Yesus mengarang cerita berdasarkan kondisi real yang terjadi dan menghadirkan 3 atau 4 tokoh fiktif, yaitu orang yang terluka, hampir mati, ada orang Samaria, ada imam, dan ada orang Lewi. Walaupun ini bukan peristiwa nyata, tapi kisah ini adalah kisah nyata, artinya kisah yang sering terjadi di tempat itu. Situasi yang sering terjadi pada waktu itu. Dengan tokoh-tokoh fiktif yang diangkat oleh Tuhan Yesus sebagai perumpamaan. Apa itu? Nah, kita mulai dengan kota Yerusalem dan kota Yeriko.
kota-kota yang menghubungkan antara imam dan orang Lewi ini ada hubungan dengan dua kota ini. Yang pertama, kota Yerusalem. Untuk Bapak Ibu ketahui, ini posisi kota Yerusalemnya, di mana di situ ada Bait Allah. Maka kalau menyebut tentang kota Yerusalem di zaman Tuhan Yesus, orang sudah tahu di situ tempat bait suci orang Israel, yakni Bait Allah yang biasa disebut dengan Bait Suci berdiri megah. Tempat penyembahan dan pusat peribadahan. Maka ini bilang kota suci, karena di situ tempat Bait Allah. Jadi kita tahu apa hubungannya dengan para imam dan orang Lewi, itu tempat mereka melayani. Lokasi tempat mereka melayani, karena disitulah, di Yerusalem itulah, Bait Allah atau Bait Suci berdiri waktu itu. Sekarang bagaimana dengan Yeriko? Ada banyak kajian tentang Yeriko, dan Yeriko yang ada dalam perjanjian baru yang disampaikan oleh Tuhan Yesus tidak sama dengan Yeriko waktu Yosua masuk bersama dengan orang Israel yang kelilingi 1 hari 1 kali, 7 hari, di hari ke-7 baru 7 kali, dan tembok Yeriko itu roboh. Lokasinya tidak persis sama, karena sudah nggak ada, sudah reruntuhan itu kan. Di zaman Tuhan Yesus, kota yang dimaksud itu adalah di 2 kilometer sebelah barat desa Erika modern. Bapak Ibu akan menemukan wilayahnya di situ. Ada salah satu slide tadi yang ada muka saya itu salah satu reruntuhan Yeriko di zaman Tuhan Yesus, bukan di zaman perjanjian lama. Apa sih tempat apa sih kota itu? Nah, kota Yeriko itu sebagian besar merupakan tempat pemukiman para Lewi dan imam. Kalau tadi Yerusalem tempat para Lewi dan imam bekerja, melayani karena itu bait suci, maka kota Yeriko adalah tempat kayak perumahan, tempat mereka tinggal di situ, yaitu para imam dan orang Lewi. Di situ merupakan pemukiman mereka. Maka kalau kita bicara tentang mengapa ada Yeriko dan Yerusalem dihubungkan, karena siapapun yang pergi melayani, baik imam maupun orang Lewi, mereka akan berangkat dari Yeriko menuju Yerusalem menggunakan rute itu. Sudah pasti akan menggunakan rute itu. Bapak Ibu bisa bayangkan bahwa ada 12.000 imam dan orang Lewi tinggal di sana. Total jumlah imam itu 7.200. Sisanya itu orang Lewi. Jadi bisa bayangkan betapa ramainya kota itu pada zaman Tuhan Yesus, dan sebagian besar tinggal di perumahan itu, yaitu tempat tinggal yang di kota yang disebut dengan kota Yeriko. Maka berdasarkan fakta ini, kita bisa memaklumi wajar jika ada imam, ada orang Lewi, selalu lalu lalang di situ ketika mereka akan melaksanakan tanggung jawab keagamaan mereka. Sebagai seorang pelayan yang akan pergi ke tempat ibadat, melayani, mereka akan mengikuti rute tersebut. Jadi, sang pencerita, sang pembuat perumpamaan ini mengambil kondisi real. Tuhan Yesus mengambil kondisi real dan mengarang satu cerita dengan tokoh-tokoh yang fiktif, tapi nyata ada di situ, selalu lewat dan ada, termasuk orang Lewi dan orang perampok di situ, korban perampokan itu hal-hal yang sudah umum dialami dan dijalani di situ. Mari kita ketahui lebih jauh tentang imam dan orang Lewi. Sebenarnya bagian ini panjang banget Bapak Ibu kalau mau diuraikan. Pokoknya gambarannya kira-kira begini. Itu para imam itu dibagi 24 kelompok. Bapak Ibu baca di kitab Imamat itu jelas banget. Nah, setiap kelompok itu akan bertugas 1 minggu per jadwal. Dalam 1 tahun mereka akan dapat 2 kali di jadwal. Jadi otomatis 7.200 itu, 7.200 imam itu akan dapat undi. Pernah tahu nggak tentang Sakaria? Papanya Yohanes, dia kena undi. Dia kena undi untuk bertugas. Ketika dia melaksanakan tugas, kan tiba-tiba Gabriel datang, malaikat Gabriel, dan bilang, lu akan dapat anak. Sambil dia bilang, what? Saya sudah tua, istriku sudah tua, bagaimana mungkin dapat anak? Itu bapaknya Yohanes Pembaptis kena undi pada waktu itu untuk melaksanakan tugas. Jadi 7.200 tidak semua bertugas. Dalam 1 tahun mungkin tidak kena undi. Tidak semua dapat kena undi, karena dalam 1 tahun itu orang hanya bisa bertugas 2 kali berdasarkan undian. Lamanya bertugas 2 kali itu 1 kali 1 minggu, minggu berikutnya dia akan dapat lagi 1 kali 1 minggu. Jadi dalam 1 tahun dia cuma dapat 2 kali bertugas. Lamanya adalah per minggu. Bapak Ibu bisa bayangkan banyaknya imam.
Kalau ada presbiter GPIB ini pasti mengerti maksud saya. Banyaknya presbiter GPIB di satu jemaat belum tentu dalam 3 bulan dia terjadwal karena di rolling. Nah, kira-kira seperti itu kondisi pada seorang imam. Apalagi orang Lewi lebih banyak lagi. Nah, sementara orang Lewi dia juga adalah petugas di Bait Allah. Tugas utamanya kalau Bapak Ibu baca di Tawarik, Bapak Ibu akan menemukan bahwa para penyanyi, pemain musik itu turunan Lewi. Selain itu juga mereka bisa menjadi penjaga, mereka membantu imam untuk tugas-tugas tertentu, entah mengambil alat-alat apapun, membantu membersihkan alat-alat dan perkakas bait Allah, itu tugas-tugas para orang Lewi. Jadi bisa Bapak Ibu bayangkan betapa ramainya bait Allah itu ketika para petugas mulai melaksanakan fungsi tugas persiapan ibadah. Ini orang Lewi dan imam. Jadi kesibukan mereka berpusat di bait Allah. Oke. Nah, pertanyaan pentingnya mengapa mereka mengabaikan orang yang mati itu? Kalau kita menyangka praduga kita pada awalnya, saya selalu menyebut iman sekolah minggu adalah mereka memang tidak memiliki sense of humanity. Mereka tidak memiliki nilai kemanusiaan, kepekaan kemanusiaan. Tapi kalau di ayat 31 sampai 32 Bapak Ibu baca, Tuhan Yesus yang mengarang cerita ini tidak mengidentifikasi lebih dalam tentang tokoh orang yang hampir mati itu. Cuma disebut setengah mati atau hampir mati, tergeletak dan tidak ada yang menolong. Bayangkan situasi yang setengah mati itu. Kalau imam atau orang Lewi ketika mereka lewat, dari jauh mereka jalan, nanti Bapak Ibu tolong membayangkan view-nya, dari jauh mereka sudah lihat ada orang yang terbaring, dari jauh mereka sudah lihat ada yang berdarah-darah, dari jarak yang jauh mereka tidak bisa membedakan apakah ini sudah mati atau baru setengah mati. Tangkap maksud saya? Pingsan barangkali dan berdarah-darah kita nggak tahu karena identifikasi ceritanya susah sekali. Yang pasti setengah mati. Dugaan saya setengah mati kemungkinan besar dia pingsan dalam kondisi tidak sadar, dipukuli, mungkin juga darah terlalu banyak keluar hingga titik kesadarannya zero, dia tidak memiliki titik kesadaran yang kuat sehingga dari jauh tidak bisa dilihat dia naik turun dadanya bernapas atau tidak. Saya membayangkan orang Lewi dan imam itu tidak punya kemampuan medis untuk mendeteksinya, mendekat atau apapun dan menyentuhnya. Enggak, dari jauh saja mereka melihat mati. Jadi tidak bisa dibedakan so mati atau baru setengah mati. Hampir mati, belum, tidak bisa dibedakan kalau dari jarak yang jauh. Kalau ada yang bertanya mengapa harus dari jarak jauh, nanti saya akan jelaskan. Bilangan pasal 19, ayat 11 dan 13 menyebut hal yang luar biasa. Orang yang kena mayat, ia najis 7 hari lamanya. Setiap orang, ayat 13, setiap orang yang kena mayat, yaitu tubuh manusia yang telah mati, dan tidak menghapus dosa dari dirinya, ia menajiskan skema suci Tuhan, ini waktu itu belum ada bait Allah, masih skema suci, dan orang itu haruslah dilenyapkan dari Israel. Karena air pentahiran tidak disiramkan kepadanya, maka ia najis. Kenajisannya masih melekat padanya. Kalau Bapak Ibu baca bilangan 19 ayat 11 sampai 13 itu ngeri banget. Bahwa menyentuh jenazah membuat orang itu najis. Lama najisnya adalah 7 hari. Kalau dia tidak pergi kepada seorang imam untuk kemudian disiramkan air pentahiran misalnya, maka orang itu harus dilenyapkan. Apalagi kalau dia masuk ruang kudus tempat kemah suci atau bait Allah ada. Dia membuat kenajisan besar pada tempat yang kudus itu. Maka orang itu harus dilenyapkan. Jadi saudara bisa bayangkan hukuman mati loh. Kalau kemudian tersentuh oleh menyentuh jenazah dan tidak ditahirkan. Mudah-mudahan Bapak Ibu mulai masuk ke teks dan mulai menangkap alasan cukup kuat kenapa mereka berdua menghindar. Kenapa mereka berdua menghindar? Secara view mereka tidak bisa bedakan ini masih hidup atau ini udah benar-benar mati atau baru separuh, baru pingsan, baru tidak sadarkan diri. Tidak bisa dibedakan pada zaman itu. Terlalu jauh kan? Berani dia mendekat untuk pegang letak nadinya misalnya kalau dia sudah tahu, atau kasih dengar mendengar mendekati mulutnya
di telinganya barangkali, dan tersentuh dan ternyata mati, habis dia. Dia kena peraturan bilangan 19 ayat 11 sampai 13. Nah, pertanyaan penting, salahkah kalau demi peraturan ini orang Lewi dan imam menggunakan jalur atau rute yang lain untuk tidak menyentuh seorang korban perampokan itu? Dari uraian ayat bilangan tadi, saya bisa menarik kesimpulan bahwa tindakan dua orang ini adalah tindakan tak keliru. Tindakan yang tidak keliru. Mengapa? Siapa orang yang setengah mati atau hampir mati itu, sang pengarang cerita tidak memberi penjelasan, yaitu Tuhan Yesus tidak memberikan penjelasan. Status sosialnya apa, dia dari bangsa mana, turunan apa, tidak disebutkan. Tapi yang menjadi fokus cuma satu, bahwa orang itu setengah mati atau hampir mati. Oke. Lalu kalau merujuk Imamat 21 ayat 1, khusus kaum klerus, yaitu para imam, Musa menyampaikan sesuatu yang besar karena Tuhan yang perintahkan. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada para imam, anak-anak Harun, dan katakan kepada mereka, seorang imam, janganlah menajiskan diri dengan orang mati di antara orang-orang sebangsanya. Kita tidak tahu ini yang hampir mati ini dari bangsa mana. Kalaupun mungkin tidak sebangsa, bisa ditolong. Tapi saya bilang dari tadi, mereka tidak tahu identitasnya. Mereka juga tidak tahu status kehidupannya. Benar mati kah atau setengah mati. Jadi ini sangat rumit. Kisah ini sebenarnya menurut saya sangat rumit. Maka langkah cari aman para imam dan orang Lewi dibenarkan berdasarkan Imamat 21 dan bilangan tadi. Secara tata aturan Taurat, dua orang ini tidak melakukan kesalahan. Mereka harus bertindak seperti itu didasarkan atas ketaatan pada perintah Tuhan. Makanya kalau ada orang mengatakan orang Lewi itu salah, imam itu salah, saya khawatir para Lewi dan para imam akan jawab dengan pertanyaan warna hitam ini. Salahkah aku jika aku menjalankan kewajiban agamaku? Itulah Bapak Ibu. Jadi dari perspektif ketaatan pada Taurat, mereka nggak salah. Tindakan ini tindakan yang tidak keliru. Ini dilakukan dalam rangka ketaatan pada perintah Tuhan. Ketika mereka menjaga kekudusan, itu dilakukan demi rasa hormat dan taat kepada Tuhan karena mau pergi melayani di rumah Tuhan. Sekali lagi, kalau benar bahwa itu sudah mati dan mereka terlanjur sentuh, maka itu membawa kenajisan di rumah Tuhan dan hukumannya hukuman mati. Jadi dengan kata lain, mereka sendiri terikat pada ketentuan agamanya sendiri yang melarang seorang imam untuk menyentuh orang mati. Menyentuh orang mati membuatnya menjadi najis. Dan dampak dari kenajisan tersebut adalah tertutupnya kesempatan bagi mereka sebagai pekerja bait Allah untuk melayani Allah. Nggak ada kesempatan. Padahal kesempatan itu berdasar keundian. Itu pun dalam 1 tahun cuma 2 kali terjadwal. Kelompok berdasarkan pembagian kelompok itu yang ada 24 kelompok itu kan, itu dibagi itu hanya berdasarkan itu jadwal itu. Jadi kalau mereka najis 7 hari, hilang kesempatan 7 hari, dan itu adalah kegembiraan bisa terjadwal, terundi untuk melayani bait Allah. Jadi memang wow, ini hal yang tidak mudah bagi seorang Lewi dan imam untuk terpaksa harus, ya maafkanlah saya tidak bisa menolong kau karena saya sedang dalam tugas. Kenapa dikatakan dia sedang dalam tugas? Karena mereka melalui rute itu. Kalau orang lewati rute itu berarti dia sedang dalam tugas. Oke. Nah, apabila kita pada ayat tadi 19 ayat 11 di kitab Bilangan, itu 7 hari itu makan waktu yang luar biasa. Maka cukup beralasan. Dari tadi saya katakan, mereka melakukan tindakan itu.
adalah sangat mungkin dengan kurun waktu yang lama, 1 minggu mereka tidak dapat menjalankan tugas dan itu sesuatu yang sangat disayangkan. Enggak saya tetap mau menyenangkan Tuhan. Saya memilih mengasihi Tuhan daripada menolong orang itu karena ketaatanku, daripada saya kena peraturan Taurat. Jadi dilematis enggak, itu udah aturan baku. Pokoknya ada jenazah, lu jangan dekati. Itu aturan baku. SOP-nya udah begitu. Tindakan dari para peraturan untuk dikenakan pada imam maupun orang Lewi. Apabila meninjau dari perspektif kewajiban ini, maka saya mau mengatakan dalam hal melaksanakan kaidah keagamaan, orang Lewi dan imam tidak gagal. Tidak gagal. Mereka tidak dapat disalahkan apabila melaksanakan kewajiban agama. Sekarang mari kita buat suatu bentuk refleksi untuk mencoba melihat sisi yang lain tentang kisah ini untuk kita bawa dalam hidup beriman kita. Yang pertama, kalau Bapak Ibu teliti bacaan kita, itu kan bermula dari pertanyaan ahli Taurat. Bagaimana masuk kerajaan Allah? Tuhan bilang, apa kata Alkitab, apa kata Taurat? Kasihilah Tuhan Allahmu, kasih sama. Ya udah kalau begitu, lu laksanakanlah. Dia cobain lagi. Siapakah sesamaku manusia? Nah, Bapak Ibu harus fokus di situ. Perumpamaan ini tidak pernah bicara soal siapa yang paling hebat melaksanakan kewajiban agama. Enggak, Roh. Enggak. Perumpamaan ini tidak bicara itu. Tapi perumpamaan ini dengan sengaja diciptakan oleh Tuhan Yesus dalam rangka menjawab pertanyaan dari ahli Taurat tentang siapakah sesamaku manusia. Jadi dalam rangka mencari tahu siapakah sesama manusia, maka perumpamaan ini terjadi. Bukan tentang hebatnya orang melaksanakan kewajiban agama. Kalau hebatnya melaksanakan kewajiban agama, imam dan orang Lewi itu jempolan. Melaksanakan kitab imamat dan melaksanakan kitab bilangan. Mereka berhasil. Tapi persoalannya ini bukan soal itu. Ini soal siapakah sesamaku manusia. Dalam hal tentang melaksanakan tanggung jawab beragama, mereka sangat taat. Tapi dalam hal menjadi sesama manusia, mereka gagal. Dalam hal ketaatan, mereka taat. Tapi dalam hal menjadi sesama manusia, bagi orang yang sedang menderita, mereka gagal. Orang Lewi ini gagal. Ada video menarik, Bapak.
Bapak Ibu, kalau tadi saya terkesan bela-bela orang Lewi sama imam dengan ayat-ayat pendukung, dari video ini saya menemukan hal yang luar biasa di 1 Yohanes 4 ayat 20. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya di depan mata, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Memang orang Lewi dan imam itu mengasihi Tuhan luar biasa dalam ketaatannya, melakukan berbagai hal berdasarkan tata aturan keagamaannya. Tetapi parameter untuk mengasihi Allah yang tidak kelihatan adalah ketika tiap-tiap orang mampu mengasihi sesama yang kelihatan di depan mata. Bagi saya video tadi, menolong orang lain dalam kepekaan, adalah bentuk ekspresi yang tiap malam di kasur itu dia gini-gini dan melakukan ritual keagamaan. Saya tidak bicara soal Kristenan ya, saya bicara soal berlapis agama manapun. Jadi penyembahan yang benar kepada Allah dalam wujud mengasihinya diekspresikan melalui kesediaan kita untuk peka mengasihi sesama kita yang benar-benar kelihatan di depan mata. Yang berikut, siapakah tokoh yang paling hebat di kisah ini? Kalau saya bertanya begitu, saya yakin Bapak Ibu akan menjawab, orang Samaria yang murah hati lah. Dialah yang paling luar biasa hebat. Dia luar biasa menolong, dia kasih keluar duit, dia siramkan minyak dengan anggur. Minyak itu untuk pengobatan, anggur untuk jadi disinfektan, untuk jadi dia steril. Dia keluarkan sekian duit untuk dibawa ke penginapan dan minta dirawat secara khusus. Dia berkorban luar biasa. Saya yakin sebagian besar orang mengatakan, wow, orang yang paling hebat dan luar biasa ini adalah orang Samaria yang murah hati. Tapi tahukah Bapak Ibu bahwa sang pengarang kisah ini, sang pengarang perumpamaan ini, yaitu Tuhan Yesus, sehari sebelumnya di Lukas pasal 9 ayat 51 sampai 58, Tuhan Yesus ditolak loh oleh orang-orang Samaria ketika dia mau melintas di wilayah orang Samaria, dia ditolak loh. Sampai murid-muridnya bilang begini, "Guru, apakah saya harus berdoa supaya mereka disikat dari langit?" Sampai segitu, saking geramnya. Jadi untuk melintas wilayah Samaria, Yesus tidak diterima oleh orang-orang Samaria. Si pengarang cerita ini loh, di situasi yang real dan nyata, justru orang-orang Samaria menolak dia. Karena dia mau melintas. Nah, seharusnya secara logis, dendam dong harusnya. Maka sebagai pengarang cerita, kalau saya Tuhan Yesus, maka sebagai pengarang cerita yang ditolak oleh orang Samaria, saya akan bikin kisah orang Samaria yang angku. Bukan orang Samaria yang murah hati. Saya akan bikin orang Samaria yang sombong. Orang Samaria yang kurang ajar. Apapun, saya akan bikin pokoknya jelek tokoh Samaria. Karena waktu lalu saya ditolak oleh orang-orang Samaria. Kalau saya jadi Tuhan Yesus. Tetapi kan tidak.
Tuhan Yesus tidak melakukannya. Maka menurut saya, tokoh yang hebat ini bukan orang Samaria yang murah hati. Bagi saya, tokoh yang hebat dan tokoh utama yang luar biasa ini adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus sendiri. Karena dia berhasil mengesampingkan kondisi ditolak kemarin itu dan membuat tokoh orang Samaria menjadi luar biasa hebat dalam rangka menjawab pertanyaan siapakah sesamaku manusia. Si pembuat cerita ini sungguh rendah hati, sungguh memaknai arti kemanusiaan itu. Jadi kalau Bapak Ibu tanya siapa tokoh hebatnya ini, sang pengarang cerita ini, sang pembuat ilustrasi ini, Yesus Kristus Tuhan. Berikut, ada lagi tokoh tersamar menurut saya dalam kisah orang Samaria yang murah hati ini. Tokoh yang disamarkan, yang juga sering terabaikan. Siapakah tokoh itu? Menurut saya, keledai. Kenapa begitu penting keledai? Dia bukan sesama manusia bagi orang yang menderita, bukan. Tapi ketika dia, kalau orang asing Bapak Ibu naik di pundak keledai, dan dia tidak kenal, dia akan sepak. Ini dia nunut pada tuannya dan membiarkan tubuhnya ditimpa oleh si korban perampokan. Dan dia tidak melawan, dia tidak membunyikan suara apapun, dia nunut saja, dia tidak protes. Saya cenderung mengatakan bahwa keledai dungu yang disebut dungu oleh banyak orang ini keledai, memang dia tidak menjadi sesama manusia bagi orang yang hampir mati itu. Tapi menurut saya, dia berhasil menjadi sesama ciptaan Allah. Ciptaan Allah, sesama ciptaan Allah bagi orang yang hampir mati tersebut. Saya mau tutup untuk satu refleksi yang lain. Masih ada yang tersisa satu misteri lagi. Misteri itu ada pada ayat yang ke-36. Ketika selesai bercerita kan Tuhan Yesus tanya, oke, kalau begitu, siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Dijawab oleh ahli Taurat itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kalau Bapak Ibu baca ayat 37, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya, Bapak Ibu anggap itu wajar jawaban itu, saya mengatakan itu kurang ajar. Itu bukan wajar, itu kurang diajar. Kenapa? Mengapa dia tidak bilang begini? Orang Samaria yang menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kenapa dia cuma bilang orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya? Orang Samaria itu adalah wilayah, sisa-sisa wilayah Israel Utara. Dan dikenal sebagai kelompok yang mencampurkan budaya dengan keagamaan. Makanya mereka itu ditolak oleh warga Yahudi, dari kata Yehuda. Ditolak, karena mereka nggak sama lagi dengan kita. Mereka sudah melakukan inkulturasi, mencampurkan budaya dengan agama. Mereka itu tidak layak. Mereka warga jemaat kelas 2. Maka ketika dijawab di ayat 37, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya, mau menunjukkan bahwa orang yang paling gagal menurut saya, justru si ahli Taurat yang bertanya ke Tuhan Yesus itu. Siapakah sesamaku manusia? Justru dia paling gagal. Karena terlalu hina kalau saya menyebut dari mulutku nama Samaria. Mereka itu warga kelas 2. Maka saya jawab begini saja. Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Dari kisah ini kita menemukan sesuatu yang menarik Bapak Ibu. Yang pertama, kita diajar untuk tidak cepat-cepat menuding jari, menjustifikasi orang. Kita mengetahui tentang kisah tertentu, tapi semua cerita tentang orang itu, di balik kisah itu nggak kita paham. Banyak orang mengalami sesuatu. Kita membacanya dan melihatnya dari gambar atau foto. Atau mendengar guncingan orang dan masuk ke telinga kita.
Dan kita anggap kita tahu tentang kondisi ini. Lalu cepat-cepat menuding jari, menjustifikasi. Enggak. Kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa ada alasan di balik setiap peristiwa. Sehingga kita tidak boleh terlalu cepat untuk menyalahkan siapapun. Saya tidak membela imam ya. Dari segi keagamaan mereka benar. Tapi dari segi kemanusiaan mereka salah. Mereka gagal. Yang kedua saya juga mau mengatakan bahwa orang Kristen paling mudah untuk mengatakan kasih, kasih, kasih. Kasih. Karena ajaran kita tentang kasih kan. Tapi itu perbuatan yang sangat berat sesungguhnya. Lonceng hanya disebut lonceng kalau didentangkan. Lagu disebut lagu kalau dinyanyikan. Kasih hanya disebut kasih kalau dikerjakan dan dilakukan. Bukan diucapkan. Lepas dari apapun menurut saya, seorang Samaria ini telah berhasil mengejawantakan kasihnya kepada Allah yang terdistorsi, yang terpengaruh oleh budaya sekalipun. Saya nggak justifikasi itu. Tapi dia mengekspresikan kasihnya kepada Allah lewat menolong orang yang terluka itu. Dalam hal menjadi sesama manusia bagi orang lain, orang Samaria ini ada di level yang cukup tinggi. Poin ketiga, mau bilang begini juga, bahwa kita tidak dipanggil untuk menjadi seras, sebangsa. Kita tidak dipanggil untuk menjadi seagama, seiman. Keren banget loh perumpamaan ini. Perumpamaan itu mencakup dan merobohkan benteng-benteng identitas. Ketika siapa yang terluka itu dengan sengaja Tuhan Yesus tidak memberi identitas. Bahwa mengasihi manusia itu harus mampu merobohkan tembok identitas apapun. Siapakah yang menjadi sesamaku manusia? Orang Samaria nggak terpikirkan. Tapi dari kisah ini kita menemukan siapakah yang menjadi sesama manusia? Siapapun yang Tuhan jumpakan di perjalanan hidupku. Maka dialah yang akan menjadi sesamaku manusia. Tempat saya mengekspresikan rasa kasihku kepada Allah. Yaitu kepadanya. Jadi siapakah sesamaku manusia? Kalau poin keempat mau ditanya, siapakah sesama manusia? Siapapun. Di batas identitas apapun. Siapapun yang Tuhan jumpakan, dialah yang mestinya orang yang tepat saya ekspresikan kasih Allah melalui orang itu. Pada keledai yang saya bilang tadi, kita harus masuk ke titik yang lebih luas. Bukan cuma sesama manusia, tetapi sesama ciptaan Allah. Bapak Ibu, kita sedang bergumul luar biasa ya. Lepas dari identitas kesukuan yang melekat di kita dan di wilayah apapun. Saudara-saudara kita di NTT saat ini sedang bergumul luar biasa karena peristiwa meletusnya gunung Wakanobi laki-laki itu kalau nggak salah namanya. Wah itu pergumulan luar biasa loh. Aku nonton video-videonya, wah ampun. Ada anak-anak kecil yang nyanyi, aku rindu pulang, rindu mama papa. Wah itu sesuatu yang luar biasa. Mungkinkah mereka yang adalah sesama manusia yang Tuhan mau jumpakan, saya nggak tahu. Itu soal kepekaan, soal sensenya Bapak Ibu untuk saya harus menjadi saluran berkat, topangan. Saya nggak bicara materi, enggak. Paling tidak, tikang lutut sembahyang untuk doakan. Setelah itu baru kerjakan doa kita. Menjadi alat Tuhan. Bapak Ibu bisa punya peluang di berbagai perjumpaan dengan siapapun. Untuk jadi berkat. Supaya kita berhasil menjadi sesama manusia bagi orang lain. Kita pertajam nanti sebentar dengan diskusi ya. Materi ini mau ajak kita untuk mengembangkan lagi kepekaan kita bagi sesama. Di akhir-akhir situasi seperti ini, di zaman seperti ini, semuanya rasa mulai kita mulai kehilangan kepekaan ketika
Orang tidak bisa lagi saling menatap satu dengan yang lain. Yang hanya ditatap adalah gawai, handphone. Kita tidak fokus pada ciptaan Tuhan yang lain. Kita sibuk dengan hal yang sangat individual. Karena gadget itu sangat private. Itu aja. Dan kisah ini menampar bolak-balik kita untuk belajar melihat. Jangan-jangan kita sedang melalui jalan dari Yeriko ke Yerusalem. Perjalanan hidup kita. Dan jangan-jangan sudah beberapa yang sedang terbaring, kita putari. Karena kita nggak memiliki kepekaan itu. Hari ini kita ditegur luar biasa. Saya, Bapak Ibu, kita semua ditegur untuk cobalah perhatikan sekeliling. Adakah orang-orang yang sedang terbaring dalam tanda kutip, yang butuh diangkut dengan keledai untuk bisa merasakan lagi kasih Tuhan yang kita ekspresikan melalui pertolongan yang kita berikan. Bu Ika, saya kira itu dulu pengantar. Kalau ada mau memberi kesaksian, merefleksikan, atau juga mau menyampaikan pertanyaan, disilakan. Saya kembalikan ke Ibu Ika. Ya, terima kasih Pak Nyoman. Untuk moderator, saya serahkan kepada Ibu Emi Oh, Grungan. iya, sorry. Iya, Pak. Okay. Baik, terima kasih Bu Ika. Terima kasih Pak Pendeta Nyoman atas cerahan pelajaran yang sangat luar biasa yang kita pada malam hari ini. 41 menit Pak Nyoman sudah memberi pengajaran, memberi pencerahan. Saya percaya Bapak Ibu pasti ada pertanyaan atau berbagi pengalaman iman. Saya sendiri ketika melihat video yang hanya singkali basah, air mata saya sempat basah, terharu luar biasa. Orang sederhana tapi punya pemikiran mungkin lebih luar biasa daripada kita yang kadang-kadang punya lebih dalam hal materi tapi kurang peka terhadap sesama kita. Baik Bapak Ibu, akan diberi kesempatan untuk bertanya atau berbagi pengalaman iman. Pertama saya berikan kesempatan kepada 3 penanya. Silahkan, adakah yang ingin berbagi pengalaman? Bisa hand